Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton, saham bagus, saham bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Pasar, official channel dari sahambagus.co.id. Kita masih di Kopi Klase Social House dan kita sekarang akan membahas tentang kaya dari dividen saham. Nah, bersama saya Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Angke. Ya, Siap, sehat selalu Pak. mantap. Oke. Nah, ini kan Warren Buffett pernah bilang Pak Yai, Ya, kalau kita tidak bisa menghasilkan income sambil tiduran, maka kita akan dipaksa kerja sampai tutup usia. Nah, salah satu yang saya dengar dari passive income itu, Pak Kiai kan sudah dapat passive income dari dividen saham nih Pak Yai. Bagaimana strateginya? Nah, tolong Ya. dipaparkan, diceritain spill-spillnya untuk pemirsa YouTube channel kita di sahambagus.co.id. Silakan Pak Yai. Oke. Ah. Terima kasih Pak Mahmud. Ya betul bahwa income dari dividen adalah salah satu andalan saya karena enak ya Pak ya, nggak usah capek-capek trading ya, Ya. tinggal santai ya, duduk manis dapat duit istilahnya Ya. saya ya. Tapi Nah. ini harus hati-hati ya, Oke. karena kalau sembarangan milih emitennya justru bukannya dapat cuan tapi malah boncos. Oke. Nah, jadi cara dan strategi milih emitennya gimana tuh Pak Yai? Ya, sebelumnya saya jelasin dulu apa itu dividen ya teman-teman. Siap. Dividen itu adalah porsi dari laba bersih emiten yang dibagikan kepada investor, Pak. Oke. Yaitu kita, para pemegang saham, agar investor itu senang dan mau terus memegang emiten itu, Pak. Iya. Ya, jadi tentunya kriterianya yang pertama untuk memilih emiten yang kita cari dividennya, Oke. tentunya emiten yang harus untung atau laba. Oh. Kalau dia perusahaannya rugi kan nggak mungkin kasih dividen sama Betul. kita, betul nggak? Betul. Jadi harus untung atau dia punya laba ya Pak Yai. Oke. Nah, selanjutnya nih cuan tipis-tipis lah ya kan. Cuan tipis-tipisnya kayak apa nih Pak Yai? Nah, selanjutnya tadi kan berarti cari emiten yang untung. Untung, Nah, laba, kemudian yang betul. kedua adalah cari emiten yang konsisten membagikan dividennya kira-kira 5 tahun ke belakang ini. Oke. Jadi 2004, 2003, 2002, 2001, 2020, Iya. apakah mereka terus membagikan dividen? Iya. Nah, hilangkan atau skip atau nggak usah pilih perusahaan yang 5 tahun ini dividennya itu kadang-kadang bagi, kadang-kadang enggak, Pak. Oke. Ya, gitu. Kemudian kalau sudah dicari yang yang membagikan dividennya Iya. 5 tahun berturut-turut, Ah. yang ketiga adalah cari yang pembagian dividennya itu naik, Pak. Misalkan Oke. tahun ini Rp50, kemudian tahun 2020 misalkan Rp50, Iya. 2021 Rp51, Iya. 2002 Rp55 dan seterusnya ya. Oke, pokoknya trennya harus naik ya. Harus naik, Pak. Oke. Ya, Nah, besaran dividen tuh minimal berapa tuh Pak Yai? sebenarnya nggak ada angka yang pasti ya. Iya. Tapi yang jelas bagi perusahaan yang bagus itu membagikan dividennya itu nggak lebih dari 80%. Oke. Jadi kalau bagi dividennya terlalu banyak itu juga kita agak curiga, Pak. Oke. Dalam artian dia kalau dividennya terlalu banyak berarti kan dia nggak punya laba ditahan Iya. yang dia pakai untuk reinvestasi untuk ngembangin bisnisnya lagi gitu ya. Jadi kalau dividen itu ya paling idealnya ya itu 50-70% lah gitu. Sisanya buat direinvestasi di perusahaan itu. Jadi perusahaan itu akan tambah berkembang gitu, Pak. Karena ada laba yang ditahan tadi Pak Yai ya. Betul ya. Oke. Nah, masuk akal juga nih. Lalu pilihan emiten yang dividennya bagus menurut Pak Yai kayak apa tuh? Nah, sebelum ke sana tadi Iya. aku lupa sebutin ya bahwa Oke. dividen itu ada 2 kali. Biasanya kalau perusahaan yang bagus pembagiannya itu 2 kali. 2 kali dalam setahun. Iya. Yang nanti jatuh tempo di Januari biasanya disebut dengan dividen interim. Dividen interim. Interim ya. Kemudian nanti kalau sudah laporan keuangannya final Iya. Q4 ya. Iya.
biasanya nanti di bulan April, kalau nggak Mei, kalau nggak Juni, kalau nggak Juli, Iya. itu ada pembagian dividen final. Dividen final. Nah, jadi teman-teman jumlahin aja antara dividen interim dan dividen final ini apakah naik terus apa enggak gitu, Pak. Oke. Biasanya dividen final itu selalu lebih besar daripada dividen interim. Tapi Oke. ada juga sih yang dividen interimnya lebih besar daripada final, ada juga. Berarti ini teman-teman trader harus melihat terus ya tren kenaikannya kayak apa gitu, Pak ya. Iya betul, Sehingga iya, biar iya. boncos. Iya. Nah, kira-kira pilihan dividen yang tadi nih Pak, yang menurut Pak ya bagus tuh kayak apa aja tuh? Ya, Mm-mm. mungkin sebelum ke sana lagi tadi Iya. aku lupa jelasin lagi satu. Siap. Yaitu tentang kira-kira berapa yieldnya yang cocok kan gitu. Iya, benar kan? Yieldnya Tadi berapa di tuh? video sebelumnya kita sudah ngomong kalau deposito 5% Ya. gitu kan. Kemudian kalau emas itu antara 10% setahun. Kemudian kalau saham itu 16 atau 15% setahun kan gitu ya. Nah, jadi kalau dividen yang bagus itu nggak bisa, Pak. Misalkan kita bandingkan dengan aset yang berisiko. Iya. Contohnya Anda bandingkan dengan kalau Anda trading saham gitu nggak bisa, Pak. Oke. Jadi yang dibandingkan dengan dividen itu adalah deposito. Oke. Jadi deposito itu kan setahun 5%, 6% ya. Iya. Nah, jadi dividen itu ya cuannya ya kalau lebih dari 5%, 6% itu menurut saya sudah cukup bagus. Oke. Gitu, Pak. 5%, 6% Jadi ya berarti ya. ya 5% dari 5% sampai dengan 6% dari nilai sahamnya. Oke. Nah, dan itu Anda tambahkan tadi antara dividen interim sama dividen finalnya. Oke. Nah, kira-kira dividen emiten mana nih yang bagus? Nah, terakhir tadi ya tentang emiten mana yang bagus dividennya ya, teman-teman. Yang Nah, sering Pak Yai inilah tradingin lah apa nih kira-kira nih? iya. Gini. Saya sudah melakukan riset, Pak Nah, ya. siap. Ada 10 sampai dengan 20 emiten saham yang sudah saya riset. Oke. Itu dividennya bagus, Pak. Dan bisa jadi pilihan kita dan juga bisa menjadi pilihan teman-teman pemirsa YouTube channel kita gitu kan. Siap. Tapi mohon maaf, sayangnya itu risetnya kan juga pakai tenaga dan pikiran, Pak. Nah. Jadi itu hanya untuk member platinum kita saja di Oke. saham bagus kan gitu ya. Jangan lupa Nah. join ya di member platinum saham bagus Iya. ya. Kalau ikut member yang platinum nanti kita kasih seperti hasil riset kita, Pak. Nah. Jadi hasil riset kita Siap. tentang dividen emiten-emiten yang dividen yieldnya bagus, yang prospek dan Iya. juga saya pegang kan gitu kan. Juga analisa industrinya, analisa emiten ya. Setiap emiten kita analisis dan juga rekomendasi dari swing dan juga value investing yang sudah kita pilihkan ya buat teman-teman yang pengen santai, yang dananya besar ya ini ya. Yang nggak pengen trading tiap hari itu ada juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk kesempatan hari ini dari 20 itu saya kasih spill 2. Nah, siap. Oke. Siap. Jadi yang dividennya bagus selama 5 tahun ini teman-teman itu Anda bisa pilih 2 ya teman-teman. Yang pertama adalah Antam, Oke. ANTM, dan kemudian Mayora atau MYOR. Jadi 2 emiten ini adalah jagonya di bidang masing-masing. Oke. Jadi kalau Antam ini jagonya di emiten emas, sedangkan Mayora ini jagonya di consumer goods. Consumer good. Nah, jadi salah satu kriterianya kita milih emiten itu emiten yang bagus untuk dividen hunter ya ini ya. Jadi dividen hunter itu sebutan, Pak, buat investor yang pengen dapat dividen, Pak. Namanya dividen hunter. Dividen hunter. Nah, buat Anda cakep namanya nih. Iya. Dividen hunter itu adalah Anda harus pilih perusahaan yang memang sudah established, Pak. Oke. Yang sudah mapan, yang sudah mature, yang menjadi penguasa di industrinya, yang performanya itu nggak naik turun secara keuangan gitu kan, sehingga ya secara performa pasti untung dia setiap tahun tuh untung terus. Oke. Ya seperti syarat yang pertama tadi, kalau nggak untung kan nggak mungkin kasih dividen. Jadi betul. jangan nyari perusahaan yang naik turun performa Yang keuangannya. stabil ya. Kalau bisa ya stabil, yang growth gitu ya. Growth. Nah, itu
Salah satunya adalah kriterianya yang memang yang menjadi market leader di industrinya, yaitu ada Antam dan ada Mayora. Nah, atau Emior. betul. Nah, salah satu yang saya contohkan dividen yang tidak bagus ya teman-teman, dan yang berpotensi ya dia pengen menarik investor baru sebanyak-banyaknya, tapi takutnya tahun berikutnya itu nanti pembagian dividennya kurang bagus, itu adalah Unilever. Unilever tahun ini pembagian dividennya emang keren ya. 100% dari laba dia. Dibagi semua tuh Pak ya. 100% dibagikan ke labanya. Nah, buat orang yang tidak pengalaman ini akan melihat, wah ini bagus dong, 100% dikasihkan ke investornya dong. Berarti si Unilever ini cinta sama investornya dong, kan gitu. Menurut saya justru sebaliknya. Ya, karena kalau dikasihkan 100% seperti saya bilang tadi, berarti Unilever nggak punya laba ditahan untuk dia mereinvestasi ke bisnisnya sekarang. Ya, jadi bisa aja sekarang dia kasih dividen yieldnya bagus karena dia ngasihnya 100%. Nah, tahun berikutnya bisa saja kemudian dikurangi, tiba-tiba drop 40% atau 30%. Nah, kita udah kejebak di dalamnya. Dan yang paling penting adalah milih dividen yang milih emiten yang harganya juga ikutan naik. Jadi ada yang disebut dividen trap tadi, Pak. Dividen trap. Jadi perusahaan itu ngiming-ngimingin ngasih dividen, tujuannya biar pemegang saham baru yang masuk banyak, ya kan? Setelah dibagi dividennya, Pak, dia akan turunin sahamnya lebih besar daripada dividen yang dikasih kepada investor barunya. Iya, jadi misalkan nih dapat dividen 12%. Saya kemarin hampir kena di Deltamas, Demas. Demas itu tahun lalu kasih dividen itu 17%, Pak. Luar biasa. 70%, gede banget kan? Ya, dari deposito cuma 5%, ternyata 17%. Dan berduyun-duyun orang itu masuk ke Deltamas, Demas itu. Ya. Demas itu Deltamas apa Dutamas? Pokoknya Demas lah kodenya. Nah, ternyata Pak, dari dia bagi dividen, gitu kan, sampai dengan sekarang, gitu, gitu. Jadi dia turunin dulu seminggu berikutnya 20%, turunin lagi 22%, sampai sekarang itu yang Demas itu masih belum bangun itu ininya, harga sahamnya, gitu loh. Jadi inilah yang disebut dividen trap, Pak. Jadi ngasih dividen 17%, tapi sahamnya diturunin sampai 22% dan kita tentunya kan sayang kan, ya kan, terpaksalah kita hold Pak sampai dengan hari ini kan gitu. Nah jadinya justru tidak untung, 17% kurangi 20% malah minus 3% kita ini sekarang ya. Gitu Pak. Jadi ingat hati-hati ada terminologi namanya dividen trap Pak. Dividen trap itu adalah perusahaan ngasih dividen, setelahnya harganya dijatuhin Pak, sampai mentok gitu ya. Akhirnya justru secara agregat atau ketika dijumlahkan, justru kita investor ini justru rugi, Pak. Karena minus tadi tuh Pak Yai. Betul. Nah, itulah tadi obrolan kita bersama Pak Yai terkait dengan kaya dari dividen saham, dan Anda harus mewaspadai dividen trap. Jangan sampai Anda para investor retail Indonesia terjebak di sini dan akhirnya malah minus Pak Yai ya. Betul, dan satu lagi ya. Siap. Dividen itu tidak untuk Anda para trader. Iya, karena kalau Anda para trader itu masuk untuk nyari dividen, kebanyakan dalam jangka waktu 6 bulan setelahnya, setelah pembagian dividen itu, saham kebanyakan diturunin, Pak. Nah, kalau Anda tidak sabar kan Anda CL. Malah minus kan tadi 17 jadi 20. Karena apa? Ya itu wajar juga sih, Pak. Adil juga ya. Maksudnya gini, kalau Anda sebagai emiten, coba pikirin Anda sebagai emiten. Coba logiknya sebagai emiten ya, Pak ya. Misalkan saya emiten, Bapak investornya ya. Saya ngasih dividen Bapak 17%. Kemudian saham saya naikin 5%. Berarti kan Bapak cuannya 17 tambah 5, 22%. Ya keenakan Bapak lah. Ya kan? Keenakan Bapak gitu loh. Jadi memang adil juga sih ketika emiten itu ngasih dividen, dia harus turunin sahamnya. Supaya apa? Supaya investornya juga nggak terlalu cuan juga gitu loh. Dan saya
ada waktu juga untuk exit. Jadi dalam trading kan kita harus ngasih ruang untuk exit buat investor yang sudah lama. Iya. Nah, exitnya adalah pada saat pembagian dividen itu. Oke. Nah, ayo exit gitu loh ya. Jadi waktu pembagian dividen biasanya harganya naik tuh, yaitu pada saat cum date, kumulatif date. Nah, pada saat kumulatif date itu naik, nah makanya perusahaan ngasih kesempatan buat yang sudah pegang saham untuk ngelepas di cum date-nya. Oke. Gitu? Di cum date-nya sehingga mereka cuan. Habis cum date namanya ex-date, Pak. Ex-date. Ex-date itu biasanya 1-2 hari setelah cum date. Oke. Expire date sebenarnya. Nah, itu biasanya diturunin. Karena apa? Yaitu tadi pada saat cum date, ya investor lamanya exit keluar. Iya. Jadi ambrol kan? Ambrol ke bawah kan? Betul. Nah, kalau pas waktu ambrol di bawah itu saatnya serok. Orang yang tidak berorientasi dividen hunter itu biasanya waktu expire date, tanggal expire date 1-2 hari setelah cum date itu biasanya serok, Pak. Karena harganya paling rendah biasanya. Ya sampai dengan ya tergantung, ada yang 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan turun terus. Itu waktunya serok. Bagi yang swinger, bagi yang trader yang pola tradingnya swing trading, itu saatnya serok. Nah, nanti dia akan tahan sampai kapan? Sampai cum date tadi. Sampai cum date. Nah, mulai pinter sampean, ya kan? Ditahan sampai cum date dan dia exit lagi, gitu. Siap. Gitu ya, teman-teman. Ingat rumusnya ini, ingat dicatat. Betul, dicatat ini. Ini bagian daripada strategi untuk kaya dari dividen, dan bagi dividen hunter ini ada salah satu trik yang luar biasa, Pak ya. Ya, selain buat dividen hunter juga buat Anda yang para trader. Anda harusnya serok ketika expired date. Jangan serok waktu cum date. Tinggi-tingginya malah diserok. Aduh, ini IQ-nya 78 juga kan gitu kalau kayak gitu. Kalau istilah Pak ya, sego Indomie gitu. Sego Indomie gitu. Sego Indomie sama otak tikus ya. Oke lah, terima kasih Pak Yai atas obrolannya. Jangan lupa para trader untuk ikut di kelas saham Pak Yai yang tahun ini tahun terakhir, tahun ini adalah putaran akhir ya kan, di tanggal 28, 29, 30 Pak Yai ya. Ya, minggu depan November. Pekan depan, dan pendaftaran bisa di deskripsi juga, bisa juga di nomor handphone yang di bawah ini. Dan jangan lupa juga selalu pantau website khusus kita peruntukkan untuk trader, yaitu www.sahambagus.co.id, di mana itu referensi kita sudah pilihin berita-beritanya yang berkaitan dengan trading saham, dan Anda bisa jadikan referensi. Di situ Pak Mahmud dan timnya itu udah pilih-pilih tuh, bahkan ada indikatornya. Di situ ada indikator bullish, bearish, netral, sehingga Anda tanpa perlu baca beritanya penuh, Anda udah tahu nih, wah sebentar lagi Oasa naik, sebentar lagi Inet naik, Raja naik, Toba naik. Nah, itu semua kita trading itu naik, saya dan teman-teman di Saham Bagus itu referensinya ya cuma sahambagus.co.id, karena timnya kita ini setiap menit, setiap detik update. Siap. Baik, oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam cuan investor retail Indonesia. Saham Bagus, Saham Bagus.